Falau ajaba kulla wahidin minna jawaban akhor na'lamu annahu alimun. Kalau sahabat ngali bisa menjawab satu pertanyaan dengan jawaban yang berbeda-beda, maka na'lamu annahu alimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa semuanya, para subscriber dan para pengunjung setia channel Haris Yudin Zain yang budiman dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali di channel Haris Yudin Zain pada sesi kabar kajian bareng. Baik, sudah hadir narasumber kita, ada beliau Ustaz Amin Syarifuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum pembahasan dimulai, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semuanya. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama, mengulas bersama, mengkaji bersama, ya tentunya kita pokoknya sharing bersama, belajar bersama seperti itu Ustaz ya, untuk membahas puji-pujian syair Jawa yang berjudul Ilmu lan Bondo atau dalam bahasa Indonesia adalah Ilmu dan Harta. Nah, kita akan belajar bersama membahas materi itu. Nah, jika kalian penasaran, maka ikuti terus video ini ya. Tonton hingga akhir video ini. Baik, sebelum dibahas materinya, boleh terlebih dahulu dilantunkan sedikit saja, tidak masalah. Untuk syair Ilmu lan Bondo, silahkan. Insya Allah akan saya coba lantunkan syair Ilmu lan Bondo. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ilmu iku warisane para nabi, mula ayuh kita padha mempengaji. Bondo iku warisane Qarun Firaun, kang dadi balane kabeh para syaiton. Ya, kalau boleh tahu sedikit ya, diterjemahkan bahasa Indonesia. Itu yang syair yang barusan dibaca. Oh iya. Ilmu itu warisannya para nabi. Ya. Ilmu itu warisannya para nabi, ilmu itu warisannya para nabi. Kemudian mulo ayuh kita podo mempengaji. Ya. Marilah kita giat untuk belajar mengaji. Ya. Bondo iku warisannya Qarun Firaun. Harta itu warisannya Qarun dan Firaun. Kang dadi balane kabeh para syaiton. Yang menjadi kawannya para setan. Ya, baik itu. Demikian tadi lantunan syair Jawa Ilmu lan Bondo yang sudah dilantunkan oleh beliau Al-Ustaz Amin Syarifuddin. Nah, untuk fullnya, untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi untuk syair puji-pujian Ilmu lan Bondo. Baik, selanjutnya Ustaz. Ada beberapa pertanyaan di sini. Itu syair Ilmu lan Bondo atau dalam bahasa Indonesia Ilmu dan Harta, itu kan sudah jelas Anda sendiri yang membuatnya. Nah, tetapi ketika membuat itu Anda itu terinspirasi dari
apa atau dari manakah. Ya, mungkin ketika membaca buku atau membaca kitab, nah terus muncul inspirasi membuat syair ilmu lan pondok. Silakan bisa dijawab. Ya, jadi syair ini saya buat berdasarkan hadis Nabi yang ada dalam kitab Usfuriyah. Ya, Begitu, jadi ketika membuat itu berdasarkan dari hadis Nabi yang berada di kitab Usfuriyah. Oh ya, ngomong-ngomong terkait kitab Usfuriyah itu saya pernah dengar juga sih itu kitab Usfuriyah. Nah, jadi malah ini kebetulan. Jadi saya mengingat kembali, saya alhamdulillah pernah walaupun memang belum khatam ya, itu pernah istilahnya mengaji kitab Usfuriyah. Nah, kalau tidak salah Usfuriyah itu artinya apa itu sih? Ya, burung emprit, manuk emprit, manuk emprit. Ya, atau mungkin di lingkungan kita sering dikatakan itu manuk peking. Nah, manuk peking ya itu seperti itu ya. Yang biasanya itu ketika beri pakan itu pakai beras-beras yang kecil atau menir seperti itu ya. Baik ya, itu sekedar tambahan ya. Kemudian tadi ya dari sumber hadis yang berada di kitab Usfuriyah. Nah, boleh dibacakan, silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya adalah kotanya ilmu, wa aliyun babuha, dan Ali sebagai pintunya. Ya, pintunya ilmu maksudnya. Pintunya ilmu ya, betul. Atau pintunya kotak-kotak. Falamma sami'al khawariju hadzal hadis hasadu aliyan. Maka ketika kaum khawarij mendengar perkataan Nabi tersebut, mendengar sabda Nabi, maka mereka dengki kepada sahabat Ali. Ya, dengki dalam artian di sini maksudnya ya mereka tidak senang ya, tidak suka, makanya ingin menguji kecerdasan sahabat Ali. Begitu tadi. Ya. Hasadu aliyan. Wajtama'a asharatu nafarin min kibarihim, maka berkumpullah pembesar atau pemimpin dari 10 kelompok kaum khawarij tersebut. Qalu inna nas'alu minhu mas'alatan wahidatan. Mereka ingin mengajukan satu pertanyaan. Ya, jadi ketika mendengar hadis Nabi, perkataan Nabi bahwa Nabi tadi kan mengatakan ya bahwa saya adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya babuha ya. Jadi mereka para kaum khawarij itu penasaran atau ingin menguji apa iya Ali itu betul-betul orang yang cerdas. Sehingga tadi kalau tidak salah disebutkan jadi ada 10 kelompok khawarij. Nah, di masing-masing 10 kelompok itu mendatangkan para pembesar atau penguasa atau istilahnya ketua dari kelompok itulah ya, untuk datang kepada Ali. Seperti itu ya. Lanjut untuk mengajukan satu pertanyaan. Lanjut. Wa naro kaifa yujibulana, dan mereka ingin mengetahui bagaimana jawaban sahabat Ali. Dengan satu pertanyaan yang sama begitu. Falau ajabakulla wahidin minna jawaban akhor na'lamu annahu alimun. Kalau sahabat Ali bisa menjawab satu pertanyaan dengan jawaban yang berbeda-beda, maka na'lamu annahu alimun. Saya mereka meyakini, mengakui bahwa sahabat Ali betul-betul orang yang alim, orang yang cerdas. Jadi begitu. Tadi dari masing-masing kelompok itu 10 orang berkumpul mengajukan satu pertanyaan. Dan Ali disuruh menjawab dari setiap kelompoknya itu ya tadi ya. Berarti kan satu pertanyaan jawabannya 10. Tapi syaratnya harus jawabannya berbeda. Satu pertanyaan dengan jawaban yang berbeda. Baik, lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Faja'u wahidun minhum, maka datanglah satu kelompok dari 10 kelompok tersebut. Qala ya Aliyu al-ilmu afdalu amil mal. Ya Ali, apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Fa'ajaba Aliun, maka sahabat Ali menjawab, faqala al-ilmu afdalu minal mal. Iya, betul, ilmu itu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin. Maka mereka bertanya, mana buktinya, mana dalilnya, kalau ilmu itu lebih utama daripada harta. Baik. Kemudian qala al-ilmu mirasul anbiya'i wal malu mirasu Qarun wa Saddad wa Fir'aun wa ghairihim. Maka sahabat Ali menjawab, ilmu itu warisannya para nabi, wal malu, dan harta itu warisannya Qarun, Saddad, Fir'aun, dan kawan-kawannya semua. Kawan-kawannya Fir'aun lah ya. Maka fadhaba bihadzal jawab, maka pergilah mereka atau pulang dengan membawa jawaban itu. Faja'al akharu fasa'ala kama sa'alal awal. Kemudian datang kelompok yang lain, kelompok yang lain dengan pertanyaan yang sama. Iya. Nah, terkait tadi itu bahwa ilmu itu adalah warisannya para nabi, sedangkan harta itu kalau itu tadi disebutkan kalau tidak salah warisannya Qarun, Fir'aun dan kawan-kawannya itu. Mungkin dalam hadis lain ada yang menyatakan bahwa ilmu adalah warisannya para nabi. Silahkan Ustadz bisa dibacakan, mungkin ada. Iya. Dalam hadis lain disebutkan innal anbiya'a lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Innama warasul ilma. Tetapi nabi itu mewariskan ilmu seperti itu. Betul ya, seperti itu. Ya, bisa dilanjut Pak Ustaz. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua masih sama ya, pertanyaan maksudnya datang kelompok yang lain lah ya, dengan pertanyaan yang sama. Yang sama, ilmu itu lebih utama atau ilmu itu lebih utama daripada harta. Begitu ya. Kemudian jawaban yang kedua dari sahabat Ali, al ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu itu bisa menjagamu dan harta kamu yang menjaganya. Gitu. Jadi ketika kita punya ilmu, justru ilmu itu yang menjaga diri kita, betul ya. Tapi kalau harta bedanya, nah ya kita sendiri yang menjaga harta itu, nah agar aman tentunya, seperti itu ya. Iya, jadi kalau punya ilmu bisa untuk benteng bagi kita lah ya. Membentengi dari hal-hal yang mungkar, dari hal-hal yang tidak baik lah tentunya. Tidak baik ya, begitu. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua. Kemudian jawaban yang ketiga. Nah, tentunya jawaban yang ketiga ini adalah ketika tadi kelompok yang kedua datang kepada Ali, sudah mendapatkan jawabannya, mereka kembali untuk disampaikan kepada kelompoknya. Kemudian tentunya ini kan datang lagi kelompok yang lain seperti itu ya. Nah, ini kelompok yang nomor 3 istilahnya lah ya. Nah, dan oleh Ali dijawab. Li sahibil mali aduun kasirun wali sahibil ilmi sadiqun kasirun. Orang yang punya harta, orang yang punya harta itu bisa mendatangkan banyak musuh. Tapi orang yang punya ilmu bisa mendatangkan banyak teman. Begitu perbedaan antara ilmu dan harta. Jawaban yang keempat dari sahabat Ali. Kemudian kelima ya. Keempat. Tadi ketiga ya. Nomor 3. Kemudian jawaban yang keempat,
idza sorofta minal mal fa innahu yanqusu. Ketika kamu memberikan harta, maka harta tersebut akan berkurang. Wa idza sorofta minal ilmi yazidu. Tapi ketika kamu memberikan ilmu, mengajarkan ilmu, justru bertambah. Baik. Jelas ya tadi, itu jawaban nomor 4 ya. Jadi ketika perbedaan antara ilmu dan harta. Jadi ketika kita memberikan ilmu, mengajarkan ilmu, justru malah ilmu itu akan bertambah. Tetapi kalau harta, kita memberikan harta malah akan berkurang. Tapi mungkin di sini dalam arti berkurang itu yang bagaimana Ustaz? Berkurang secara lahir, secara kasat mata. Namun pada hakikatnya itu akan bertambah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya jika harta itu diberikan kepada hak-haknya, atau ketika mentasarufkan itu sesuai dengan hak-haknya lah, sesuai dengan syariat agama Islam, seperti itu ya. Iya. Lanjut Ustaz, nomor 5 tadi sudah sampai nomor 4. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima dari jawaban sahabat Ali. Sahibul mali yud'a bismil bukhli wal lu'mi wa sahibul ilmi yud'a bismil ngidham wal kiram. Orang yang punya harta akan disebut, bisa dipanggil atau disebut dengan sebutan bakhil. Tapi orang yang punya ilmu bisa dipanggil dengan sebutan yang mulia atau yang agung. Begitu jawaban sahabat Ali yang nomor 5. Kelima. Ya, jadi apa bedanya ilmu dan harta? Nah, Ali jawabannya nomor 5 itu ketika orang yang punya harta itu disebut dengan bakhil, seperti itu ya. Sedangkan orang yang punya ilmu itu bisa disebut dengan yang mulia. Makanya sering kita dengar orang mereka para ulama yang mempunyai banyak ilmu itu ada sebutan syekh, seperti itu ya. Silakan syekh, seperti itu kan sering kita mungkin dengar lah, seperti itu ya. Nah, tetapi di sini harta itu kenapa bisa disebut dengan bakhil, dalam arti orang yang mempunyai harta malah bisa disebut dengan istilah bakhil. Itu kira-kira gambarannya seperti apa? Yaitu jadi karena punya harta bisa muncul kata kalimat bakhil, kikir itu dari orang yang punya harta. Atau bisa dengan kata lain, sifat bakhil itu muncul dari orang yang punya harta. Seperti itu ya Ustaz. Iya. Lanjut nomor 6. Al-malu yuhfadzu minas sahrik wal ilmu la yuhfadzu minas sahrik. Harta itu dijaga dari pencuri. Wal ilmu la yuhfadzu minas sahrik, dan ilmu itu tidak dijaga dari pencuri. Maksudnya seperti apa Ustaz? Ya, kita tahu ketika seseorang banyak harta mempunyai harta yang banyak mempunyai harta yang banyak, mereka bagaimana caranya mengamankan harta tersebut supaya tidak dicuri atau kena pencuri diamankan, pokoknya seaman mungkin. Itu harta kita yang jaga. Contohnya saja apa ya? Ya memang betul sih, ibaratnya kita punya smartphone, apalagi di situ ada merek Apple ya. Yang istilahnya luar biasa itu. Ketika punya HP, ketika memakai berhati-hati, ketika menyimpan bisa dikatakan di satu tempat yang spesial, yang istilahnya kita betul-betul menjaga harta itu supaya terjaga dari pencuri, seperti itu. Ya begitu. Tetapi ketika punya ilmu, la yufadzu minas sahrik. Dalam arti ketika tidak dijaga, ya maka tidak akan istilahnya dicuri oleh oleh pencuri lah, seperti itulah ya Ustaz. Bahkan ketika punya ilmu, ya malah kita ingin
ya selalu menyampaikannya kepada betul. umat, selalu memberikan ilmu tersebut kepada umat, ya, kepada orang lain. Iya. Lanjut nomor 7, Ustaz. Jawaban sahabat Ali yang ketujuh. Sahibul mali yuhasabu yaumal qiyamah wa sahibul ilmi yusfa'u yaumal qiyamah. Ya. Orang yang punya harta akan dihisab di hari kiamat. Orang yang punya ilmu akan diberi syafaat atau pertolongan di hari kiamat. Ya. Jadi itu tadi nomor 7, ya. Orang yang punya harta, ya, itu akan dihisab pada hari kiamat. Sedangkan orang yang punya ilmu akan diberi syafaat atau pertolongan. Mungkin ada sumber lain atau dalil lain yang mengatakan seperti itu, Ustaz, bahwa orang yang mempunyai ilmu itu akan diberi syafaat seperti itu. Ya. Jadi memang apa yang kita miliki dari harta tersebut itu semuanya akan dihisab besok di hari kiamat. Dalam hadis Nabi disebutkan min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau istilahnya gunakanlah ya. Betul begitu. Ya udah begitu ya. Lanjut. Baik. Akan dihisab seperti itu. Ya, kemudian dalam hadis lain jadi orang yang punya ilmu tadi kan disebut akan diberi pertolongan, diberi syafaat. Bahkan tidak hanya diberi syafaat atau pertolongan, tapi bisa menolong, membantu yang lain, memberi syafaat yang lain. Dalam hadis Nabi disebutkan syafaatil malaikatu wa syafa'an nabiyun. Malaikat akan memberi syafaat, wa syafa'an nabiyuna. Dan para nabi pun akan memberi syafaat. Wa syafa'al mu'minun. Dan orang-orang yang beriman pun akan memberikan syafaat. Gitu. Ya baik, itu tadi nomor 7. Kita lanjut untuk jawaban nomor 8. Ya, jadi jawaban sahabat Ali yang ke-8. Al-malu yandarisu bitulil muksi wa mururiz zaman wal ilmu la yandarisu wa la yabla. Al-malu yandarisu bitulil muksi. Ilmu itu akan rusak dengan lamanya didiamkan. Wal ilmu la yandarisu, dan ilmu tidak akan rusak. Ya, intinya harta itu lambat tahun seiring berjalannya waktu itu akan sirna atau rusak, akan musnah seperti itu. Akan tetapi ketika ilmu itu tidak akan rusak atau tidak akan sirna. Terus lanjut Ustadz, nomor 9. Jawaban nomor 9 dari sahabat Ali untuk 10 kelompok tadi. Ya. Al-malu yuqassil qalba wal ilmu yunawwirul qalba. Ilmu itu bisa mengeraskan hati. Wal malu yuqassil qalba. Harta itu bisa mengeraskan hati. Wal ilmu yunawwirul qalba, dan ilmu itu bisa menyinari atau menerangi hati. Itu bedanya antara ilmu dan harta ya. Kalau harta itu tadi bisa menimbulkan apa tadi? Kerasnya hati. Ya, jadi membuat hati keras. Seperti itu ya. Tetapi kalau kita punya ilmu, justru kita akan adem ya. Kita akan tersinari seperti itu ya. Lanjut untuk nomor 9 Ustadz. Nomor 9 apa 10? Ya, lanjut untuk nomor 10 Ustaz. 10 ya? Ya, nomor 10. Tadi 9 ya. Ya, untuk nomor 10. Ya, nomor 10. Sahibul mali
Sahibul mali yadda'i rububiyata bisababil mal wa yadda'i sahibul ilmi al-ubudiyata. Ya. Orang yang punya harta yadda'i rububiyata, bisa menjadikan merasa berkuasa. Ya, merasa berkuasa. Wa yadda'i sahibul ilmi al-ubudiyata. Dan orang yang punya ilmu akan menjadikan mereka merasa diri menjadi hamba, seorang hamba. Jadi ketika orang yang punya harta ya itu identik atau cenderung itu punya sifat berkuasa, ingin berkuasa karena mungkin mentang-mentang saya banyak uang, saya kaya, jadi bisa menguasai apapun yang saya mau. Nah, bisa dikuasai. Iya, tapi kalau punya ilmu, justru kita sadar bahwa itu adalah hanya seorang hamba. Iya, seperti begitu. itu ya. Iya. Nah, sehingga kita lebih taat untuk beribadah seperti itu, Ustaz ya. Karena bekal ilmu tadi ya. Ada lagi Ustaz yang mau disampaikan? Kayaknya dari 10 jawaban sahabat Ali sudah saya sampaikan ya. Dengan satu pertanyaan yang sama dari kaum Khawarij ya. Tapi punya 10 jawaban yang berbeda. Jadi intinya satu pertanyaan sahabat Ali harus menjawab dengan 10 jawaban yang berbeda hingga akhirnya kelompok-kelompok itu tadi mengakui bahwa sahabat Ali itu seorang yang cerdas, orang yang hebat. Seperti itu ya Ustaz ya. Iya. Baik, demikian tadi pembahasan pada malam hari ini, yaitu membahas syair puji-pujian ilmu lan bondo yang pernah kami upload sebelumnya ya. Kami ingatkan lagi, untuk lebih jelasnya bisa dicek di kolom deskripsi untuk puji-pujian dengan syair ilmu lan bondo. Baik, selanjutnya mungkin itu yang bisa kami sampaikan di sini Ustadz ya. Iya. Semoga menambah wawasan bagi saya pribadi tentunya Ustadz ya, dan bagi para pemirsa semuanya, para subscriber, para pengunjung setia channel Kharijuddin Zain, dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin ya. Pemirsa semuanya, demikian tadi. Apabila kami dalam menyampaikan di sini jelas banyak kesalahan, banyak kekeliruan, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran yang hakiki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan itu jelas dari kekurangan kami, dari sifat kebodohan kami. Tidak lupa juga kami nantikan kritik, saran yang membangun untuk saya pribadi semuanya di sini, untuk Ustadz, untuk channel kami ya. Dan tentunya kritik yang membangun seperti itu. Kiranya sudah cukup, Ustadz, mari kita tutup perjumpaan kali ini dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih.